ketika kalian mendengarkan kata bisnis online, ada yang bisa tunjuk tangan? Iya, oke, itu e-commerce. Lalu ada lagi, hal apa yang muncul pertama kali di benak kalian ketika kalian mendengarkan bisnis online? Media, oke, itu termasuk juga, tapi itu e-commerce. Lalu ada lagi? Ada Facebook. Oke, Facebook itu media sosial ya, bisa juga sebagai wadah atau platform untuk jual beli. Apa lagi? Website, oke, website juga termasuk platform ya. Oke, ada lagi? Itu, oke, good. Lagi in banget ya, di update-update-nya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, di bab ini kalian akan mempelajari tentang uang itu pemasaran online. Ini KIKD-nya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu memahami konsep pemasaran online dan melaksanakan konsep pemasaran online. Ya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, lupa nih, website dulu ya. Atul, iya. Ami, iya. Ananda, Carla, Dea, Bella, Desi, Desvita, Elisa, Elisa lagi sakit ya? Elisa sakit ya tadi ya, itu Elsiana, Fatika, Vina, Inta, Hafiza juga sakit ya tadi ya? Hafiza sakit, Imelda, Indriani, Lina sakit juga ya? Risha, Mulia, Izzy ada. Eva, ada. Eva tahu. Siska, Siti Gornisa, Siti Gorlia, Sylvia, Tiara, Kuliah, ini juga Mira, Firman, Alfian, Raihan, Denis, Rian, Eki. Oke, beberapa ada yang sakit ya, tolong dijaga ya kondisi kesehatannya ya. Musim pancaroba sering banget sakit. Bentar ya, ini nge-freeze laptopnya. Oke. Ibu jelaskan dulu ya indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian gapai di materi ini. Oke, jadi dibagi jadi 2 pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama, kalian diharuskan untuk dapat menjelaskan konsep pemasaran online. Lalu yang kedua, kalian juga diharuskan untuk bisa menggabungkan jenis-jenis bisnis online yang ada seperti itu. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menjelaskan konsep pemasaran online, lalu dapat menghubungkan jenis-jenis bisnis online. Ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ya, yang pertama ada tentang definisi bisnis online, yang kedua ada jenis-jenisnya, yang ketiga ada manfaat, lalu berikutnya ada komponen, dan yang terakhir ada
iya, ini kan udah ibu share ya PPT-nya ke Imelda ya. Imelda boleh di-share ke teman-temannya mungkin supaya bisa sambil dibaca. Silakan boleh buka handphonenya. Oke, sudah di-share ya teman-temannya? Udah masuk? Belum Imelda? Imelda belum bisa? Oke, PPT-nya ibu share lagi ya. Oh, ibu udah nih, ibu BDP 23. Oke, coba dibaca Rehan, bisnis online itu pengertiannya apa? Yang terakhir coba. Boleh? Bisnis online. Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet dapat dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online meliputi kegiatan jual beli online maupun menyediakan jasa secara online, dan banyak jenis bisnis lainnya yang dapat kita temukan secara online di berbagai bidang industri. Oke, makasih Rehan. Coba deh disimpulkan. Jadi bisnis online itu pengertiannya apa? Ayo deh. Apa deh? Jadi bisnis online itu adalah segala kegiatan jual dan beli dan transaksinya itu berada di dalam jaringan internet atau online gitu ya. Oke, contohnya apa aja? Contohnya kita bisa transaksi online di mana aja? E-commerce. E-commerce itu apa aja sih? Meliputi apa aja? Ya, banyak ya macam-macamnya ya. Tuh, nah kalau media sosial apa aja? WhatsApp ya, jadi dan Facebook juga bisa. Oke, jadi tidak terbatas hanya di e-commerce atau website saja ya. Jadi media sosial juga bisa. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ada jenis-jenis bisnis online. Ada berapa? Ada 7 jenis. Coba dibaca yang kencang. Berapa? Mau tunjuk tangan? Apa? Alfian? Maju ke depannya. Nah, coba Alfian mau membacakan 7 jenis-jenis bisnis online yang ada. Oke, di sini saya akan membacakan jenis-jenis bisnis online, yaitu ada 7. Yang pertama,
akan bekerja sama dengan perusahaan memasang iklan. Tugas kita sebagai publisher adalah memasang iklan mereka di website kita. Saat ini yang paling terkenal adalah Google AdSense dan YouTube AdSense. Oke, makasih Gita. Ada yang bisa menyimpulkan secara singkat intinya si ads publisher ini? Jadi ads publisher ini adalah seseorang yang mengiklankan iklan pada websitenya atau bisa juga di dalam YouTube channelnya seperti itu. Itu dia dari situ juga dapat menghasilkan apa? Menghasilkan uang atau pemasukan seperti itu. Jadi misalnya Mulia mau iklanin usahanya di websitenya Dea, nah berarti Mulia harus membayar iklannya kepada Dea karena dia menumpang iklan di websitenya Dea karena websitenya Dea itu sudah trafficnya udah tinggi, udah terkenal, sudah banyak yang akses seperti itu. Jadi kemungkinan untuk iklannya Mulia dilihat oleh orang banyak itu sangat besar seperti itu. Ya. Paham sampai sini tentang iklan website atau ads publisher? Paham ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Konsepnya, lalu ini jenis-jenisnya? Tidak ada? Lanjut ya. Oke, kedua ada list building atau pembangun list. Coba Rian baca. Pembangun list atau list building. Ya, begini. Oke, pembangun list atau list building. List building adalah sebuah langkah awal untuk dapat melakukan marketing via email atau email marketing dengan cara mengumpulkan data kontak para target marketing bisnis kita. Dengan istilah lain, list building adalah upaya mengumpulkan nama atau alamat email. Oke, masih. Oke, coba disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, coba begini. Biar kelihatan. Kesimpulan dari list building adalah proses mengumpulkan dan mengembangkan data dari konsumen berupa nama sama email. Oke, jadi list building itu betul banget. Dia tugasnya itu mencari nama-nama dan alamat email si konsumen. Ya, setelah dikumpulkan, nanti bisa dipakai untuk mengiklankan atau mempromosikan produk dan jasanya yang kita jual. Seperti itu. Jadi kita udah dapat data konsumennya berupa nama dan email, kita dapat gunakan untuk sebagai media promosi. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi untuk jenis bisnis online yang ketiga ya. Nah, ini yang sering banget nih, lagi in banget tentang affiliate marketing. Coba deh baca affiliate marketing apa deh? Kenceng deh, biar kedengeran deh. Apa deh? Jenis bisnis online yang ketiga ada affiliate marketing. Orang yang menjalankan bisnis online dengan cara membantu mempromosikan produk atau jasa orang lain dan juga berhasil, maka tidak akan mendapatkan sesuai kesepakatan. Jadi affiliate marketing itu kita menawarkan atau mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan kita jika produk tersebut berhasil laku terjual, kita mendapat apa? Komisi dari penjualan tersebut. Itu yang
lagi yang keempat ada jenis bisnis online yang namanya online shop. Coba dibaca di belakang. Easy. Easy. Toko online, online shop atau toko online. Toko online adalah sebuah toko dalam sistem online atau dalam pengertian lain adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara global. Oke, makasih. Coba yang lain ada yang bisa nyimpulin, ada yang bisa nambahin toko online itu apa sih? Pagi. Jadi kita mendaftarkan diri misalnya Shopee, jadi kita kalau kita biar bisa masuk. Oke, betul. Buat lagi. Jadi toko online itu seperti halnya sama seperti toko offline, tapi dia berada di dalam jaringan ataupun online. Ya, jadi tokonya itu ada. Kayak kemarin kita sudah bahas ya, yang sebelumnya itu kayak ada nama tokonya, lalu ada jenis-jenis produknya apa saja, itu yang disebut dengan online shop atau toko online. Nah, di dalamnya kita bisa transaksi jual beli ya? Bisa. Caranya gimana? Cekotnya gimana? Klik aja. Terus gimana cara pasti kalian semua pasti udah pernah dong. Mungkin ada yang belum pernah belanja online. Dia udah pernah deh. Udah belum. Rizky udah pernah ya belanja online ya. Nah, gua kan kalian semua udah paham ya. Jadi transaksi alurnya gimana, kalian pilih produknya. Lalu apalagi? Check out itu pembayarannya bisa via apa aja sih? Terus di bank, Indomaret, terus Alfa, atau transfer bisa nggak? Bisa. Credit card bisa? Bisa. Kalau COD itu gimana sih? Bayar itu siapa? Oke, berarti udah paham semua ya konsepnya ya. Jadi di bisnis online ini ada yang namanya itu online shop. Kalian bisa bertransaksi, jual ataupun beli. Macam-macamnya, pembayarannya pun bisa bervariasi ya. Bisa COD. Kalau yang nggak punya debit ataupun akun bank, kalian bisa pakai COD seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Oke, kita lanjut ya. Oh iya, nanti di akhir ada kuis kamu 5 soal aja. Ya, jadi nanti mohon disiapkan perangkatnya ya. Oke. Oke, selanjutnya ada paper post atau content writer. Coba kita baca dari kita. Bisnis online paper post artinya kita akan dibayar setiap artikel yang akan kita tulis atau kita post ke website atau blog kita sesuai pesanan perusahaan. Paper post biasanya berisi artikel review terhadap suatu produk tertentu dan ada link yang menuju website produk tersebut. Oke, good. Nah, ya, jadi buat kalian yang punya hobi menulis, ini juga salah satu peluang. Ya, kalian bisa menulis dan dibayar seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan. Oh iya, ya masuk ke sini dulu. Oke, untuk di sini deh, Hafiza. Ya, Adi terlambat ya? Enggak, saya mau kalau misalnya. Oke, ya udah, terus itu ya.
media sosial itu banyak banget sekarang. Ya. Jadi lowongan semenjak ada bisnis online ini banyak banget lowongan pekerjaan yang muncul, ya nggak? Dari admin media sosial yang dulunya nggak ada jadi ada kan. Dulu kita tidak memperhatikan apa sih media sosial, apa sih pentingnya media sosial, tapi dengan adanya bisnis online ini orang menjadi tersadar, jadi aware, jadi tahu gitu bahwa dengan media sosial dapat meningkatkan penjualan secara online. Nah, ada lagi yang sekarang itu yang lagi banyak banget nih lowongannya dicari, tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Yaitu adalah live streamer. Live streamer. Kalian itu banyak banget dicari dibutuhkan untuk live streamer. Jadwalnya misalnya pagi sampai siang di toko ini itu ada. Nah itu juga peluangnya untuk kalian itu bagus banget. Ya. Atau kalau lebih bagus lagi kalau kalian bikin online shop sendiri. Ya. Itu wadahnya udah banyak banget ya. Di media sosial juga, di e-commerce juga ada ya. Di Shopee juga ada kan ya? Live-nya. Selain di Shopee di mana lagi sih live streaming? TikTok Shop. Lazada ada nggak sih? Ada ya? Shopee ada. Nah, di mana lagi ya? Facebook. Ya, jadi hampir semua media sosial meniru ya. Sebenarnya pencetusnya itu siapa? Pencetusnya siapa? TikTok. Oke, betul. Jadi yang lain itu seperti mengikuti ya, karena memang perkembangannya itu pesat banget. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua, menjual jasa atau menawarkan jasa. Coba yang C baca yang kanan. Hafiza bawa. Menjual jasa atau menawarkan jasa. Ya. Salah satu bisnis online di internet adalah menjual jasa. Kita bisa menawarkan berbagai macam keahlian. Misalnya maintenance, website, SEO, dan lain sebagainya. Bisnis ini dapat kita jalankan melalui website pribadi atau kita tawarkan melalui media sosial yang kita punya. Oke, jadi ini lebih kepada jasa ya. Jasa mengelola apa tadi? Mengelola website dan bukan SEO ya, SEO. Yang pernah diketahui orang bacanya SEO. Apa sih SEO itu? SEO. Apa Fian? Organization. Hampir betul tapi kurang tepat Fian. Jadi apa? Optimization. Oke, jadi SEO itu adalah search engine optimization. Jadi materi ini nanti kalian dapat di pertemuan ke-6. Ya. Jadi ini juga bisa menjadi peluang bisnis online ya. Dia membuka jasa untuk mengelola website dan SEO-nya. Jadi SEO itu bagaimana kita caranya menaikkan peringkat website kita di halaman pertama ketika kalian Google di google.com. Misalnya kamu mau googling mobilitas nih, gimana caranya kita sebagai toko online yang jual tas bisa muncul di halaman pertama. Ya, jadi dia menaikkan rating atau traffic juga. Gitu. Jadi nanti ada strateginya SEO. Ya, jadi ada juga nih ya sebagai apa? Menjual jasa atau menawarkan jasa. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi berikutnya yang ke-7 yang terakhir. Ya. Yang terakhir ada apa sih? Ada apa? Coba Nanda dibaca yang terakhir, ada flipping site. Ya, flipping site dia menjual beli website. Ya. Flipping site atau situs flipping. Situs flipping site adalah suatu jenis bisnis transaksi jual beli website yang memiliki daya jual tinggi, yakni website
bangun akun Instagram, followersnya bagus, organik, bukan apa namanya istilahnya, bukan bot ya, bukan fake account atau apalah itu. Nah, akunnya bagus, dia organik, followersnya, nah udah banyak, udah 1M followersnya, dijual deh. Nah itu bisa juga menghasilkan keuntungan dari situ. Jadi kebayang ya, bisnis online itu tidak hanya cuma transaksi jual beli produk atau jasa, tapi ternyata banyak ya jenis-jenisnya atau macam-macamnya ya. Mulai dari apa aja tadi? Ada apa aja? Ada ads bisa atau mengiklankan website, lalu ada apa lagi? Apa? Ya, atau list building. Ya tadi dia mengumpulkan nama dan alamat email orang-orang ya. Lalu ada apa lagi? Nah, yang tiga apa lagi tadi? Jenis-jenis bisnis online-nya? Affiliate. Nah, itu afiliasi. Jadi kalian tanpa modal ya, hanya bikin konten yang menarik, kalian promosikan, bisa dapat penghasilan. Terus ada apa lagi? Online shop. Nah, itu kalian membangun atau membuka toko online ya, itu dia real, dia jual beli produk. Nah, bentuknya apa lagi? Paid post. Nah, berarti kalian juga bisa sebagai content writer atau penulis konten, bisa artikel, bisa jurnal atau apapun itu. Lalu apa lagi? Menjual jasa. Tadi apa sih jasa yang ditawarkan? Mengelola website dan juga SEO atau search engine optimization. Ya. Lalu yang terakhir apa tadi? Building site atau situs flipping, atau kalian menjual beli website atau akun media sosial ya, seperti itu. Jadi sampai sini sudah paham belum untuk konsep jenis-jenisnya? Paham banget ya. Kalau begitu kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya kita main kuis di Kahoot ya. Nanti yang juara 1, 2, 3 dapat hadiah dari ibu. Nah, jadi disiapkan. Oke, ibu sambil siapkan ini ya. Sudah bisa diakses. Kalau dari kalian kahoot.it ya, Kahoot. Oke, tunggu game-gamenya ya. Oke, sebentar ya, kodenya nanti ya. Apa?
Nah, oke, coba dilihat. Ini ada 5 soal. Oke, coba gini aja deh dari handphone aja ya. Ibu sebutin ya. Kodenya. Kodenya 035 404 92. 035 404 92. Bisa nggak? Bisa. Oke, tapi kayaknya ini nggak bisa bolak-balik. Udah ada yang join? Oke, udah ada yang masuk nih 7 anak nih. Belum, nanti kalau udah masuk semua baru udah mau mulai ya. Oke. Oke, udah masuk Siska, Vina, Desi. Kenapa? Iya, boleh langsung jawab kalau udah mulai. Jadi dia nggak real. Kenapa? Hah? Oke, udah bisa lah kami jawab. Nanti berarti. Oke, pinnya yang belum join 035 404 92. 035 404 92. Ibu ini soal apa 5 doang? Iya, 5 doang. Oke, udah ada yang selesai? Belum. Coba lihat. Belum selesai kan? Ada 5 soal. Oke, siapa skor tertingginya? Indri. Yang keduanya siapa? Ganesha. Saya A. Belum. Oh, belum selesai semua. Tunggu ya. Indri, Eva, Fatika. Beda-beda.
kalian tugasnya. Di Google ya Kak? Kalian tahu jala scan QR? Kalau yang bisa juga dari kamera handphone, jadi dia muncul linknya, bisa klik atau kalian download dulu aplikasinya untuk scan QR. Mana ya? Nah ini ya, caranya scan QR ini nanti muncul di handphone kalian, lalu diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi nanti kasih waktu sekitar 20 menit. Nanti setelah itu kalian presentasikan hasilnya di depan. Ya, oke. Silakan kalian bentuk kelompok ya. Boleh bergabung sama kelompoknya. Hah? Scan dulu. Mau scan, oke. Kalau mau scan boleh ke depan. Kalau nggak nyampe. Kalau dari jauh takutnya nggak kebaca. Ini ya. Oke, jadi nanti kayak buku nih di handphone kamu bisa di slide kiri ke kanan. Ada soalnya, ada isiannya ya. Bisa nggak? Nanti dia namanya AnyFlips ya. Majuan deh. Iya, diganti Devon. Kemarin kelompoknya Devon saya apa sih kok kamu dari main PC Kayaknya keterangan keterangan juga deh kaos deh. Ibu. Ya, ibu deh sini. Oke, silakan didiskusikan ke teman-teman kelompok kalian ya. Jadi nanti di akhir pelajaran maju ke depan ya, presentasikan hasilnya. Iya, tulis di kertas warna hasil satu kelompok satu. Satu kelompok satu ya, tulis di kertas warna ya jawabannya ya. Nanti didiskusikan di teman-temannya. Oke, kita belajar dulu sama-sama studi kasusnya ya. Sudah kebuka semua editnya? Oke, coba dibaca Denis. Kasusnya ada apa nih? Akun yang pertama. Yang permasalahannya. Masalahnya itu ada seorang bernama Agus sedang merintis usaha jual beli secara online. Namun Agus tidak mempunyai modal untuk membeli barang-barang yang akan dijual. Agus tidak mempunyai solusi untuk hal ini. Cara jual beli yang utama adalah adanya barang yang akan dijual. Apakah Agus dapat menjalankan bisnis online? Nah, oke, jadi ada kasus nih dengan si Agus, dia mau memulai usaha bisnis online, tapi dia masalahnya tidak punya apa? Tidak punya uang ataupun modal ataupun barang dagangan yang akan dijualnya. Nah, itu solusinya bisnis online apa yang cocok dan tepat dijalankan oleh si Agus. Ya tadi macam-macam ya, banyak yang tadi aku jelasin di sini.
Kalau dari ini, tadi solusinya apa? Solusinya apa? Tadi kan ada yang bilang
Dari kelompok kami. Yang pertama,
Agus bisa menjadi reseller karena pekerjaan ini bisa dikerjakan secara online atau di rumah dan tidak perlu modal untuk bisnis itu. Lalu jika disambungkan dengan materi yang tadi Bu Mari dijelaskan, solusi ini termasuk dengan affiliate marketing, yaitu sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa. Seorang merchant atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa dengan pemasaran secara online melalui internet dan yang membutuhkan orang lain untuk menjual produk atau jasanya. Jadi Agus ini bisa dibayar dengan oleh perusahaan dengan cara ya menjualkan produk atau jasa dari perusahaan itu. Sekian mudah dong. Oke, betul. Oke, jadi dari kelompoknya Dennis, dia memberikan solusi berupa apa? Menjadi reseller. Oke, bisa juga. Oke, berikutnya Rifki, kelompoknya Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fadila, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memberi solusi dari masalah yang Agus alami ini. Menurut pendapat kelompok kami, Agus ini harus menjadi affiliate marketer. Artinya, Agus harus membuat terlebih dahulu sosial media atau e-commerce. Misalnya TikTok, dia harus membangun TikTok itu sendiri biar ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Agus itu. Terus juga jika semua itu jika Agus telah mencapai kesepakatan dengan sebuah perusahaan dan maka terjadilah afiliasi dengan konsep misalnya perusahaan tersebut meminta untuk memasarkan sebuah produknya, yaitu dengan dibuatkan video-video konten seperti kayak TikTok. Biasanya kan TikTok kan ada keranjang kuning kan ya. Kalau keranjang kuning itu diklik, terus ada orang yang pengen beli di situ, terus Agus bakal dapat komisi bagian atau sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Sekian dari pendapat kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah betul ya, Rifki. Bisa juga si Agus ini dia menjalani kegiatan afiliasi marketing. Ya, dia bisa jadi affiliate marketer. Ya, jadi tanpa modal dia membagikan kode referral dan mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan dia juga bisa dapat keuntungan dari situ. Ya, oke. Selanjutnya kelompok siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Muhammad. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Tadi kan permasalahannya Agus itu dia nggak punya barang, nggak punya modal, tapi dia pengen ngejalanin suatu bisnis online. Jadi kalau dari kelompok kami, penyelesaiannya adalah Agus bisa memanfaatkan jaringan internet dengan membuat paper post, yaitu membuat artikel di media sosial juga sih, bisa kayak website atau blog, untuk dipublis dan mendapat bayaran sesuai dengan pesanan dari perusahaan tersebut. Oke, betul banget ya. Jadi tidak hanya produk atau jasa, si Agus ini dia juga bisa menulis artikel atau menawarkan kontennya untuk menulis di perusahaan ataupun di website. Jadi setiap artikel yang ditulis akan dibayar. Oke, berikutnya kelompok Abdul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Rasul Rifai dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan Agus yang kurang modal dan ingin menjalankan usaha ya. Agus itu perlu ajukan proposal usaha kepada para investor. Jadi tujuan saya ini mengajak Agus untuk mengajukan suatu modal kepada investor, melakukan proposal usaha atau memberikan proposal usaha kepada investor. Mencari investor adalah tambahan modal yang biasa orang lakukan ya, seperti perusahaan-perusahaan yang membutuhkan para investor.
Dengan memiliki dana tambahan, para investor perusahaan akan memiliki keluasan untuk menampakkan kekuasaan atau melakukan ekspansi bisnis, karena semakin bisnis berkembang, semakin besar juga usaha yang Agus jalani untuk kedepannya. Akan sangat disayangkan jika Agus kesulitan dalam menambah jumlah produksi karena ketiadaan barang. Maka dari itu, investor adalah penambah modal bagi para usaha-usaha yang tidak mempunyai modal. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus juga nih solusi dari kelompoknya Abdul. Jadi si Agus ini berusaha untuk mencari apa? Investor atau penanam modal untuk usaha yang akan dijalani. Oke, jadi bisa juga seperti itu, dia berusaha dulu menjadi investor yang ingin menanamkan modalnya pada usaha. Oke, good. Lanjut, siapa kelompok Sofian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyelesaian dari masalah Agus, yaitu tidak memiliki modal untuk melakukan bisnis online. Dan yang bisa dilakukan oleh Agus adalah menggunakan cara affiliate marketer, yaitu dengan cara membantu mempromosikan produk atau jasa orang lain. Mempromosikan produk atau jasa orang lain melalui affiliate marketer ini bagi menjadi dua, yaitu menjadi lewat aplikasi yaitu TikTok ataupun dengan website. Contoh dengan website ini, contoh saya punya website. Website saya sudah terkenal. Ada orang lain yang ingin bekerja sama, yaitu menanamkan sebuah iklan di website saya, yaitu sebuah iklan kecil berbentuk kotak ataupun yang lainnya yang dapat diklik. Jika diklik akan masuk ke sebuah e-commerce, dan jika pengunjung website tersebut membeli sebuah barang yang ada di website tersebut, maka si pemilik website akan mendapatkan komisi sebesar mungkin 3-5% dari kesepakatan antara dua pihak tersebut. Sama halnya seperti TikTok, yaitu pada pajak dulu. Oke, betul banget Alfian ya. Lalu solusinya, jadi dia memberikan solusi bahwa si Agus menjadi affiliate marketer. Jadi ketika tadi pengunjung mengklik apa? Link tersebut, lalu iklannya, terus masuk ke e-commerce, dia belanja di situ, berhasil check out, berarti si pemilik web itu mendapatkan komisi 3-5% sesuai kesepakatan atau perjanjian di awal. Oke, bagus solusinya. Oke, lanjut lagi kelompok terakhir. Oke, Mulia, boleh tepuk tangan dulu. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Mulia. Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi saya di sini tuh akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masalah dari si Agus ini. Nah, masalah dari si Agus ini kan itu kan menjalankan bisnis online tapi nggak punya modal ya. Nah, jadi menurut dari pendapat kami itu Agus ini dapat menjalankan bisnisnya itu dengan cara menjadi afiliator. Nah, jadi apa sih afiliator itu? Afiliator ini kan mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan jika si Agus berhasil, maka si Agus itu bakal dapat komisi dari sesuai dengan kesepakatan dari platform tersebut ini. Nanti sih jelasin. Oke, itu aja jadi. Oke, makasih Mulia. Oke, sama tadi ya, solusinya menjadi affiliate marketer atau afiliasi marketing. Oke, dari semuanya Ibu lihat sudah bagus semua ya, solusinya sudah sangat tepat. Ada yang menjadi affiliate, ada yang jadi content writer atau pay per post. Terus ada apa lagi? Mencari investor yang ingin menanamkan modalnya bisa juga. Terus ini apa lagi? Jadi reseller. Oke, reseller juga tanpa apa? Tanpa modal. Ya, jadi kita bisa berjualan secara online tanpa modal, yaitu menjadi reseller. Itu reseller itu apa sih? Ya, ngapain? Menjual produk uang ya. Jadi, nah yang ngirimin produknya siapa kalau bisa?
konsep, tentang jenis-jenis bisnis online. Tadi ada 7 ya, sudah cukup jelas semua ya. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu coba tolong disimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Imelda. Oke, boleh berdiri Imelda. Tadi ada jenisnya, ada apa aja? Jenis itu dari iklan website atau exposure, terus yang kedua itu menulis building, yang ketiga itu ada affiliate marketer, yang keempat online shop, yang kelima paper post, yang keenam menjual jasa, dan yang itu ada flipping service. Oke, cool. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah memahami apa saja konsep pemasaran online dan jenis-jenisnya ya. Oke, betul yang disebutkan tadi yang sudah disimpulkan oleh Imelda. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu nih sekitar 15 menit lagi. Ya, kita ice breaking lagi mau nggak? Kalau mau ambil secari kertas dan pulpen. Ambil kertas, lembar dan pulpen. Sudah? Sudah diambil kertas dan pulpennya? Masing-masing pegang ya. Ya, masing-masing pegang. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Udah? Selembar aja. Oke, jadi teknik bermainnya seperti ini aturannya ya. Kasih nama Ibu. Iya, kasih nama dulu. Oke, kalian ini kelas 11 sudah hampir 2 tahun ya bersama ya? Sudah hampir 2 tahun, pasti sudah mengenali sifat-sifat temannya, ya kan? Nah, di kertas ini tulis nama kalian, udah. Nanti tempel di belakangnya hubung kalian. Nanti temennya yang sampingnya boleh tulis kayak misalnya sifatnya sini seperti ini atau kekurangan kelebihannya kayak gini, kayak gitu. Tapi nggak usah tulis nama siapa yang nulis gitu. Misalnya bisa nulis ke LC. LC anaknya baik banget, besti banget deh. Tapi nggak usah tulis dari bisa kayak gitu. Ini ada cerita kita main. Iya kan itu punya, berarti itu punya kamu. Gitu. Iya, jadi bukan nasional, jadi tempel di bukan badalan sih ya. Jadi tulis di bukunya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang nulis kayak gitu. Ya nanti buka, makanya nanti buka. Atau blok diri aja ya, jadi muter aja ya, jadi saling. Bang tulis dong punya aku, tulis punya aku. Tahu. Kan nggak tahu, kan langsung lanjut lagi. Oh iya. Iya dinamain nggak tahu nih punya kamu ya. Oke, misalnya Rehan minta tolong Ki tulisin dong. Ki tulis misalnya Rehan tuh apa? Oh udah sahabatan selama 2 tahun. Apa nih? Misalnya kayak Vanessa kamu tuh baik banget sih. Dia tahu ini bu. Kan nggak boleh baca dulu, nanti lanjut lagi. Bukan boleh tahu isinya, bukan satu yang nanti dibacanya terakhir setelah selesai. Boleh di mana aja. Misalnya kamu
Ya boleh berdiri, boleh. Boleh sambil berdiri. Boleh sambil berdiri. Tulisin dong. Apa nih kira-kira nih Desvita ada keluh kesah apa nih kayak sini? Udah Rehan. Minimal 15 ya, minimal 15. 15 anak yang nulis. Kalau bisa semuanya. Mejeng. Oke, bisa. Yang jujur ya. Dea nggak nulis, Dea. Nulis. Mau dong Desi, tulis dong. Bu, videonya di vlog. Ayo bangun yang di belakang, ayo. Oh, nulis ini Ibu tulis. Ini Ibu boleh tulis Ibu. Siapa Mumun? Mau tulis ini ya? Yang itu Dea masih kosong. jangan lihat dong. Kita mau boleh, nggak boleh. Kita nggak boleh lihat Bu. Nggak boleh. Demi apa? Nih lanjut lagi. Dia emang harus banyak. Ini ada sini. Ya bukan di sini Pak. Mana pulpennya? Lu pegang dulu. Lu masih nyambut ya? Gak boleh tutup. Ih jangan ikut muncul deh. On, nyambut. Ini bukan siapa? Saya. Bukan kamu. Nancy. Ada banyak loh. Apa banget sih? Desi kok belum bisa punya unik sih? Belum. Desi dulu Kak. Jangan dibaca Bu. Bisa.
kayaknya panjang banget ya. Udah rekamnya, Bu. Ada apaan nih? Ketawa-tawa menjadi nih apaan nih? Apaan sih? Panjang banget sih Nanda. Tahu saya nggak bisa. Godong. Godong. Apa? Karifki. Mau dong ya? Dah. Oh. Janganlah, gue nggak sopan takutnya. Burung. Sampein. Ada beban enggak?
Gimana dia? Enggak goceng. Oh, banyak lihat. Lihat banyak lihat. Ami. Bella, lu belum nelfon Mas Bang. Sini. Sama. Oh, ini mamanya. Dia nggak mau ditulisin deh. Dia nggak mau ditulis. Oke, ini siapa? Dah. Mau. Tahu ya. Udah. Nama siapa? Siapa? Masih ada banyak, Bu. Jadi udah berapa sih? Apaan sih? Ibu ini udah 15 Ini ikutan. Saya yang pegang. Ibu. Anda udah belum? Kita perkenalan. Halo guys. Hai. Ibu Mar. Ini mirror ya Bu Mar. Mirror. Carla, lagi apa Carla? Nah, kita bawa kamera. Nanda, Cie ditulisin. Bu Mar serius banget. Pira-pira jahat. Mulia, cantik banget. Dela. Pasti lu. Boleh dilihat guys. Mar, nulis apa sih Bu Mar? Cede. Vina. Oh, sakit. Bu Mar, ini taruh dong. Indri, Cie pira jahat. Oke, waktunya 5. Udah mau selesai waktunya. Belum. Udah lewat 5 menit. Belum 5 menit lagi. Ibu dipanggil nggak? Enggak. Di laptop. Oke, sudah selesai ya. Oke, boleh duduk lagi. Boleh lihat ya, Bu? Boleh lihat ininya. Oke, boleh duduk lagi, boleh dibaca, boleh dilihat. Boleh dibaca, Bu? Boleh.
Bisa anak mana? Oke, siap. Coba. Masukin SD ya. Oke, jadi jadi intinya dari permainan ini kalian bisa apa? Bisa saling mengenal dan lebih dekat lagi sama teman-temannya ya. Oke, jadi jangan ada yang bagus tapi ya. Oke, kemudian pertemuan pada hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang komponen bisnis online dan keuntungannya ya. Oke. Kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Oh ya, kita berdoa kembali ya. Oke, boleh dipimpin oleh ketua kelas. Duduk aja apa berdiri? Duduk aja boleh, kita berdoa. Oke teman-teman, boleh diperhatikan sebentar sebelum kita menyudahi pelajaran pada hari ini. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah diberikan kelancaran, dan juga semoga dipertemukan kembali pada waktu-waktu yang ditentukan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.